program studi teknologi hasil pertanian kelas B. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen, yaitu yang pertama, jelaskan pengertian dari pertanian lahan kering, pertanian lahan kering. Pertanian lahan kering merupakan budidaya tanaman pertanian di lahan yang kurang air dan tanah yang kurang subur. Lahan kering ditandai dengan rendahnya curah hujan. Lahan kering ini terjadi akibat dari curah hujan yang sangat rendah, sehingga keberadaan air sangat terbatas. Suhu udara tinggi dan kelembapannya rendah. Lahan kering sering dijumpai pada daerah dengan kondisi antisiklon yang permanen, seperti daerah yang berada pada antisiklon. Daerah tersebut biasanya ditandai dengan adanya perputaran angin yang berlawanan arah, jarum jam di utara garis khatulistiwa, dan perputaran angin yang searah jarum jam di daerah selatan garis khatulistiwa. Terdapat 3 jenis iklim di daerah lahan kering, yakni yang pertama, iklim Mediterania atau hujan terjadi di musim gugur atau dingin. Yang kedua, iklim tropisme atau hujan terjadi di musim panas. Yang ketiga, iklim kontinental atau hujan terbesar merata sepanjang tahun. Yang berikut lahan kering. Lahan kering adalah bagian dari ekosistem teritorial yang luasnya relatif luas dibandingkan dengan lahan basah. Selanjutnya, menurut Hidayah dan kawan-kawan, lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah digenangi air atau tergenang air pada sebagian waktu selama setahun. Lahan kering secara keseluruhan memiliki luas lebih kurang 70%. Pada saat ini, pemanfaatan lahan kering untuk keperluan pertanian, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan, perkebunan sudah sangat berkembang. Pertambahan jumlah penduduk yang terjadi dengan sangat cepat menyebabkan kebutuhan akan bahan pangan dengan perumahan juga akan meningkat. Sejalan dengan itu, pengembangan lahan kering untuk pertanian tanaman pangan dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan sudah merupakan keharusan. Sejak akhir abad ke-19, perkembangan pertanian lahan kering khususnya di Pulau Jawa didasarkan sangat pesat dan sampai saat ini sudah menyebar ke seluruh Pulau Jawa. Antara tahun 1875 sampai 1925 atau 50 tahun peningkatannya mencapai lebih dari 350%. Hal ini terjadi akibat ketersediaan lahan basah di daerah rendah bagi kebanyakan petani yang memanfaatkannya sebagai lahan pertanian pangan semakin berkurang. Sebagian lagi menyusut lahan basah di dataran rendah akibat konversi lahan menjadi lahan non pertanian yang tidak terkendali. Lahan kering dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu lahan kering dataran rendah yang berada pada ketinggian antara 0 sampai 700 meter dan lahan kering dataran tinggi berada pada ketinggian di atas 700 meter DPL. Lahan kering di Indonesia menempati lahan tanpa pembatasan, kesuburan rendah, lahan dengan tanah retak-retak, lahan dengan tanah dangkal, dan lahan dengan pembukitan. Yang berikut, jelaskan pemanfaatan lahan kering. Pemanfaatan lahan kering di daerah perbukitan dan pegunungan untuk pertanian semusim untuk menghasilkan bahan pangan banyak dijumpai dilakukan penduduk yang bermukim di pedesaan. Dengan pemanfaatan lahan kering di pegunungan dan perbukitan secara terus-menerus tanpa memperhatikan
kaidah konservasi dan menyebabkan terjadinya erosi dan penurunan kesuburan yang berat. Di negara sedang berkembang termasuk Indonesia, kerusakan lahan ini umumnya bermuara pada merambatnya kemiskinan dan kelaparan. Sedangkan secara ekologi akan mengaku keseimbangan ekosistem terjadi penurunan kekayaan hayati yang berat. Yang berikut sebutkan dan jelaskan kendala, solusi, dan contoh lahan kering. Kendala ekstrim dan tidak bersahabat yang terjadi di daerah lahan kering tersebut menyebabkan beberapa kendala untuk membudidayakan tanaman pertanian. Beberapa kendala tersebut sebagai berikut. A. Air sebagai faktor pembatas dalam memproduksi tanaman pertanian. 2. Musim tanam yang sangat pendek dan hanya beberapa tanaman yang dapat dibudidayakan. 3. Sodium klorida atau NaCl sebagai penyebab utama terjadinya tanah mengandung kadar garam tinggi. 5. Daya kapilaritas tanaman yang sangat tinggi akibat tingginya evaporasi menyebabkan tanah mengandung kadar garam yang tinggi. Solusi. Adapun beberapa solusi yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada tersebut, yakni yang pertama, mencari sumber mata air alternatif. Yang kedua, menginformasikan kondisi lahan kering dan cara menanggulangannya kepada pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang ketiga, penggunaan tanaman yang resisten dan sistem irigasi yang efektif dan efisien. Yang keempat, manajemen sumber daya air secara terpadu. Yang kelima, meningkatkan sistem pemanenan air hujan. Contohnya, faktor pertumbuhan, media tanah, kendala yang dihadapi, tanah lembung tanpa cukup air, rekan besar, infiltrasi tinggi. Solusi, pupuk organik, kapur, gipsum. Yang kedua, air. Kendala terbatasnya karena curah hujan rendah. Solusi, sistem irigasi tepat guna. 3. Cahaya. Kendala, radiasi tinggi, suhu cenderung tinggi. Solusi, penghijauan atau kegiatan pertanian. Sekian dan terima kasih jawaban dari saya. Atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua diucapkan terima kasih. Shalom, selamat sore.